Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Munarman, ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI di perumahan Modern Hill, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut polisi, Munarman ditangkap atas dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman juga diduga bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana serta menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme. Munculnya nama mantan pengacara Rizik Syihab ini setelah Densus 88 menangkap terduga teroris Muhammad Fikri Oktaviani di Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah Kepala BIN Daerah Papua Mayor Jenderal TNI Anumerta Igusti Putudani Nugraha siang tadi dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemakaman jenazah Kabinda Papua ini berlangsung secara militer. Putudani semasa dinasnya pernah menjabat sebagai As-Intel Kasdam Jaya, As-Intel Danjen Kopassus, Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam Jaya dan Pamen Denma Mabes TNI. Pada 18 Juni 2020 lalu, almarhum mendapat kepercayaan sebagai Kabinda Papua. Baru 1 tahun menjabat sebagai Kabinda Papua, almarhum gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Munarman, ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI di perumahan Modern Hill, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan. Menurut polisi, Munarman ditangkap atas dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman juga diduga bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana serta menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme. Munculnya nama mantan pengacara Rizik Syihab ini setelah Densus 88 menangkap terduga teroris Muhammad Fikri Oktaviani di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah menembak mati MT, seorang terduga teroris di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan 15 April lalu, tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama Polda Sulawesi Selatan kembali menangkap 7 terduga teroris. Ketujuh terduga teroris diamankan di 4 kecamatan di Makassar dalam 2 hari terakhir. Ketujuh terduga teroris yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki ini merupakan bagian dari kelompok JAD Villa Mutiara dan memiliki kaitan dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Tim Densus 88 juga menyita sejumlah barang bukti berupa senapan angin, handphone, hard disk komputer, dan pompa angin. Penangkapan ini menambah daftar terduga teroris yang diamankan di Sulawesi Selatan menjadi 43 orang, 2 diantaranya wanita. Sebagian terduga teroris adalah generasi milenial masih berusia muda. Diduga mereka terlibat karena dijanjikan akan masuk surga. Kasus COVID-19 di tanah air kembali naik. Kenaikan dipicu mobilitas warga yang tinggi pasca libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Raya Paskah. Kenaikan kasus juga terjadi di ibu kota. Bahkan klaster perkantoran di DKI Jakarta juga naik. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta pada 5 hingga 11 April, terdapat 78 klaster perkantoran dengan jumlah kasus positif 157. Sementara pada 12 hingga 18 April, kenaikan hampir 3 kali lipat dengan 177 klaster perkantoran dan jumlah kasus positif 425. Kenaikan kasus COVID-19 di DKI Jakarta juga terbukti dari kenaikan 5% jumlah pasien dalam waktu 3 hari yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet.